Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan semua umatnya hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar para pengikutnya, umat Israel, bisa menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan pikirannya, termasuk kekudusan dari peribadahan dan peralatan ibadah mereka. Untuk bisa tetap hidup kudus, maka sebagai umat Allah haruslah bisa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, antara yang baik dengan antara yang tidak baik. Saudaraku, mengapa hal ini sangat ditekankan oleh Allah? Karena pada saat itu anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mereka bertindak sembarangan dalam melayani Tuhan di Kemah Suci. Mereka tidak mematuhi peraturan pemakaian alat-alat di Kemah Suci ketika memberikan persembahan. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dengan keras. Tujuannya supaya menjadi pelajaran bagi umat Israel dan bagi kita, menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya, agar hal itu tidak terulang kembali. Saudara-saudara, haruslah kamu dapat membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Pembedaan itu menuntut lebih dari sekedar kepekaan lahiriah saja. Oleh karena itu Paulus mengatakan manusia duniawi, yaitu manusia berdosa, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2:14. Sering kita, saudara-saudara, merasa nyaman atau mencari kenyamanan dalam dosa, dalam ketidakkudusan. Padahal itu pasti akan membawa kehancuran bagi kita. Firman Tuhan hari ini sangat jelas mengingatkan kita agar bisa membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup hanya dengan niat kudus saja, tetapi juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Kesembarangan kita melayani Tuhan itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai kekudusan Tuhan, termasuk karya Kristus yang mati di salib demi menguduskan kita. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, maka hiduplah kudus, hiduplah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Berkati seluruhnya pekerjaan kami,
pikiran kami, supaya semuanya boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.